kita akan sama-sama melihat satu topik yaitu tentang persatuan. Di dalam 1 Korintus 12, di situ ada satu gambaran yang begitu luar biasa. Paulus oleh dorongan Roh Kudus, maka dia menulis satu gambaran tentang persatuan yang dia lambangkan dengan tubuh manusia. Coba kita baca 1 Korintus 12 ayat 12 sampai ayat yang ke-20. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Sehubungan dengan persatuan ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang saya simpulkan dari ayat-ayat yang kita baca ini, saudara. Yang pertama, kalau kita baca ayat-ayat ini, ada satu kesimpulan bahwa kesatuan atau persatuan itu tidak harus seragam. Semua sama, semua pakai baju yang sama, semua punya karakter yang sama, baru bisa bersatu. Bukan keseragaman, tetapi justru di dalam persatuan itu ada keragaman, saudara. Unity is not uniform, but unison. Inilah yang kita bisa lihat di dalam ayat-ayat ini. Jadi sama seperti satu tubuh, tidak semua tangan, saudara. Ada tangan, ada kaki, indera kita juga ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut, dan gigi aja, ada gigi seri, ada gigi taring, ada gigi geraham, fungsinya berlain-lainan, bentuknya juga berlain-lainan. Jadi saudara-saudara, ini kita harus mengerti hal ini. Bahwa di persatuan itu tidak harus seragam, tidak harus semua sama. Wah, kalau tidak sama, maka itu adalah lain. Mengapa saya berkata demikian, saudara? Sebab kita harus akui pada umumnya orang timur itu lain dengan orang barat. Dalam masalah mereka bisa menerima perbedaan. Jadi orang timur itu lebih sulit ya menerima perbedaan itu. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, kalau berbeda itu adalah musuh. Semua yang berbeda dengan kita adalah musuh. Belum tentu, saudara. Jadi persatuan itu kalau kita baca ayat-ayat ini, dikatakan semua berbagai macam. Tuhan punya cara, dia menempatkan seseorang, menempatkan siapapun juga pada tempat yang dia kehendaki. Tapi semuanya itu adalah satu tubuh, saudara. So itu mari kita menerima hal ini. Murid-murid Tuhan satu kali juga mendapat kesulitan dalam masalah ini, saudara. Coba kita baca di dalam Lukas pasal 9 ayat 49 dan ayat yang ke-50. Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Ayat 50, Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu." Kalau kita renungkan, saudara, ternyata Tuhan bahkan tidak keberatan namanya dipakai, saudara, oleh orang yang bukan muridnya. Tapi murid-murid Tuhan, dia berkata itu bukan pengikut kita, itu bukan kelompok kita. Bagaimana kami cegah saja? Tuhan Yesus berkata, jangan dicegah. Nah, saudara, inilah yang perlu kita mengerti. Bagaimana supaya kita bisa menerima orang yang berbeda dengan kita, yang tidak sama dengan kita. Jadi pernyataan pertama, persatuan itu bukan keseragaman, tetapi keragaman, saudara. Jadi ada telinga, ada mata, ada kaki, ada mulut, ada hidung, dan segala sesuatu. Tetapi semuanya itu adalah bagian dari satu tubuh. Dan Tuhan menempatkan itu secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi kita harus bisa menerima keberadaan orang lain itu sesuatu yang Tuhan kehendaki. Kita baca terus di dalam ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus.
Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Nah, saudara, hal yang kedua yang saya bisa simpulkan dari ayat-ayat yang kita baca ini, persatuan itu bukan bersaing, bukan pula membanding-bandingkan, tetapi saling melengkapi. Unity is not to compare, membanding-bandingkan, atau to compete, bersaing satu dengan yang lain, tetapi to complete, melengkapi. Jadi orang yang tidak sama dengan kita, bukan untuk dibanding-bandingkan dengan saya. Wah, orang itu lebih hebat dari saya. Wah, saya lebih hebat dari dia. Orang bisa lebih hebat dari kita, bisa kita yang lebih hebat dari orang lain, tapi bukan untuk itu, saudara-saudara. Tetapi untuk saling melengkapi. Karena setiap orang itu punya kekurangan, punya kelebihan. Punya keistimewaan, punya kekurangan masing-masing. So itu saudara, dalam persatuan itu tidak boleh ada rasa bersaing sebenarnya. Tidak boleh. Dia begini, saya harus lebih. Kita harus to complete, bukan to compete, kita bukan berada dalam satu kompetisi, tapi kita untuk melengkapi satu dengan yang lain. Tanpa orang lain kita tidak komplit, kita tidak sempurna. Meskipun mungkin kita anggap kita sendiri sudah paling hebat, tapi tidak. Sekali lagi Tuhan menempatkan itu tidak pernah salah. Jadi saudara, dalam persatuan itu harus ada satu ikatan, saling melengkapi, dikatakan saling membutuhkan. Bahkan mungkin yang kelihatannya sepertinya tidak dibutuhkan itu justru mungkin paling dibutuhkan, saudara-saudara. Nah, kalau kita lihat, saudara, Tuhan kita itu begitu luar biasa ya. Tuhan menciptakan manusia itu, setiap orang itu unik. Buktinya apa? Sidik jari kita ini, 6 miliar manusia tidak ada satu yang sama. Padahal sidik jari itu, kalau saudara ngecap jari itu kelihatannya apa sih? Ya cuma gitu-gitu tok. Tapi tidak ada 2 orang yang sidik jarinya sama, tidak ada. Berarti Tuhan menciptakan setiap orang itu unik dan setiap orang itu penting. Amin. Setiap orang itu unik, saudara. Tuhan mengenal kita dengan nama kita. Sebab itu saudara, mari kita bisa menghargai orang lain. Orang lain itu untuk melengkapi kekurangan kita. Ada hal-hal yang kita kurang, ada hal yang kita tidak bisa lakukan. Mungkin itulah kita perlu orang lain untuk melengkapi kita. Jadi dikatakan di sini tidak ada satu anggota tubuh yang berkata kepada anggota tubuh yang lain, aku tidak butuh engkau. Tidak bisa, saudara. Jadi sekali lagi saudara-saudara, kita harus mengerti bahwa kita satu dengan yang lain itu saling membutuhkan. Kembali kita melihat bagaimana dengan murid-murid Tuhan. Jadi kalau kita lihat murid-murid, kita melihat diri kita sendiri. Itulah kita, saudara ya. Murid-murid itu begitu egoisnya. Ya, kalau kita lihat di dalam Injil, Yohanes Yakobus pernah datang kepada Tuhan. Mamanya sampai menyembah Tuhan. Bilang, Tuhan tolong Yohanes Yakobus, satu di kananmu, satu di kirimu. Mereka begitu selfish, cuma memperhatikan diri sendiri. Tidak melihat orang lain, saudara-saudara. Bahkan sampai Tuhan sudah mau mati di atas kayu salib. Murid-murid ini masih bertengkar, siapa yang paling penting di antara kita? Siapa yang paling hebat? Mungkin Simon berkata, aku yang paling hebat. Si Yohanes gak terima, kamu Simon, kamu cuma besar omong. Aku nih yang paling dicintai oleh Tuhan. Coba kita baca ya, Lukas 22 ayat 24. Kalau saudara membaca dalam Alkitab, di situ ditulis percakapan waktu perjamuan malam. Ini perjamuan malam terakhir, Tuhan sudah mau naik ke kayu salib, saudara. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Jadi mereka ini, Tuhan mereka ini sudah menghadapi salib, menghadapi kematian. Mereka masih bertengkar sama sendiri, saudara. Makanya kalau kita lihat di dalam Yohanes 13, mengapa pada malam terakhir itu Tuhan mencuci kaki murid-murid. Saya yakin ini ada hubungannya dengan ayat ini. Ya, kalau kita lihat 4 Injil. Mengapa 4 Injil, saudara? Banyak orang tidak mengerti. Mengapa kok 4 Injil? Saudara baca Matius, nanti dibaca lagi di Markus ada, di Lukas ada ya, kecuali Yohanes memang agak lain. Selain memang Tuhan meneguhkan, karena satu perkara itu perlu 2-3 orang saksi, tapi juga untuk melengkapi. Yang tidak ada di Matius dilengkapi di Markus, dan mungkin diteguhkan oleh Markus juga. Yang tidak ada di Matius dan Markus dilengkapi di Lukas. Nah saudara-saudara, ini menjadi pelajaran bagi kita. Inilah keadaan murid-murid, inilah keadaan gereja Tuhan, saudara. Kita perlu mencontoh Paulus. Paulus itu seorang yang benar-benar dia hatinya lebar, saudara. Walaupun dia dipakai Tuhan luar biasa, dia tidak pernah menganggap dirinya yang paling hebat. Ya, coba kita baca. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 6, Paulus berkata apa?
Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi dia tahu posisinya. Dia cuma menanam, orang lain yang menyiram. Tapi semuanya itu Tuhan yang memberi pertumbuhan. Nah, saudara, coba kita baca satu ayat lagi. Mungkin ini sangat perlu kita baca, penting untuk kita mengerti, saudara. Di dalam 2 Korintus 8, ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Di kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, kelebihan mereka mencukupkan kekurangan kamu. Jadi masing-masing punya kelebihan kekurangan. Itulah sebabnya saudara kita harus melengkapi satu dengan yang lain. Kita kembali kepada ayat pokok kita selesaikan bagian yang terakhir. Di dalam 1 Korintus 12, mulai ayat 24 sampai ayat yang ke-26. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Haleluya. Kesimpulan yang ketiga yang saya mau sampaikan, saudara. Unity is not just living together, but living in harmony. Persatuan itu bukan hanya sekedar kebersamaan, tetapi kerukunan, saling terkait seperti tubuh kita. Tentu kita tidak bisa kita berkata kalau kaki kita misalkan luka, kuku kita cantengen ya. Lalu kita berkata, kamu rasakan kamu ya, saya sapa kamu jadi jari kaki. Atau gigi kita sakit, kita bilang kapok. Nggak bisa, saudara. Satu tubuh menderita, semua ikut menderita. Satu tubuh diberkati, semua ikut diberkati. Haleluya. Inilah yang Tuhan mau. Jadi persatuan itu bukan cuma bersama-sama. Makanya kalau saudara baca di dalam bahasa Inggris itu ada dikatakan living in harmony. Keharmonisan. Bukan kalau kita bersama-sama itu berarti kita bersatu. Belum tentu. Banyak loh suami istri tinggal bersama tapi tidak harmonis. Yang suami kalau tidur ngadep ngidul, yang wanita ngadep ngalor. Wis gak ketemu, geger saudara-saudara. Yang pria tidur di kamar A, yang wanita di kamar B. Atau yang suami di lantai 1, yang wanita di lantai 2. Jadi kalau bersama-sama itu berarti bersatu, bukan. Yang penting itu kerukunan. Bukan hanya living together, but living in harmony. Bagaimana suami istri itu bisa bersatu, harmonis. Satu roh sepakat, dua orang sepakat. Apa saja yang diminta, Bapak kabulkan. Itu yang penting. Bukan kalau saudara gandengan, lalu jalan bersama ke gereja, wah itulah persatuan. Tidak. Yang penting sudah keharmonisan. Inilah yang Tuhan kehendaki. Orang Kristen itu diciptakan untuk bersekutu satu dengan yang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri, lalu nanti mati sendiri, masuk surga sendiri, sudah. Tidak. Tapi dikatakan sorga itu tempat yang ramai. Haleluya. Kamu datang kepada satu perkumpulan yang meriah, kata Paulus. Haleluya. Kerajaan sorga itu meriah, penuh sorak-sorai. Orang-orang kudus berkumpul di sana. Dari segala zaman, mulai Adam sampai akhir zaman nanti. Semua berkumpul bersama-sama dengan satu roh. Mereka memuji dan memuliakan Tuhan. Sebab itu yang penting kerukunan. Rukun satu dengan yang lain. Ada beberapa hal yang ingin saya bacakan dari hal ini. Kita ikuti ayat demi ayat. Yang pertama, kerukunan itu adalah kehendak Tuhan. Roma pasal 15 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita
Yesus Kristus. Bicara tentang satu hati dan satu suara, kita teringat kepada Kisah pasal 1 ayat 14. Mereka dengan satu hati, satu suara berkumpul di kamar loteng Yerusalem with one accord. Akhirnya apa yang terjadi? Roh Kudus dicurahkan. Tetapi sebelum satu hati dan satu suara dikatakan kerukunan, live in harmony. Jadi kerukunan ini kehendak Yesus Kristus. Tuhan Yesus sendiri berdoa, biarlah mereka menjadi satu seperti aku dan engkau Bapa adalah satu. Berikutnya, di dalam Roma 12 ayat 16. Apa yang menjadi penghalang dari kerukunan? Di dalam Roma 12 ayat 16 kita pelajari, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ada satu penghalang kerukunan, ya tentu banyak, tapi dalam ayat ini dikatakan ada satu penghalang, yaitu apa? Yaitu kesombongan, saudara. Penyakitnya manusia nih. Keangkuhan, sombong. Kita sombong, kita menganggap diri kita lebih dari yang lain. Kita menganggap diri kita yang paling. So itu firman Tuhan berkata, coba pikiranmu, jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang terlalu tinggi. Coba pikirkan saja perkara yang sederhana dan jangan menganggap dirimu pandai. Puji Tuhan, saudara. Tuhan kita, Tuhan yang rendah hati. Amin. Yesus Kristus berkata, belajar kepadaku, aku lemah lembut dan rendah hati. Yang berikutnya, saudara-saudara. Bagaimana sekarang cara kita menjalin kerukunan? Coba kita lihat beberapa ayat di sini. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kenakanlah kasih. Jadi bagaimana cara kita menjalin kerukunan itu? Yaitu kita mengenakan kasih. Kasih yang bisa mengikat. Kasih ini yang mengikat kita dengan satu persatuan yang sempurna, saudara-saudara. Kasih itu mengikat segala sesuatu dalam satu keharmonisan yang sempurna. 1 Petrus pasal 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Jadi ini saudara-saudara penting, antara suami dan istri, antara keluarga, antara saudara-saudara seiman. Kita mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Tidak ada tendensi segala sesuatu. Hati yang tulus murni, kemurnian, ketulusan. Ibrani 13 ayat yang pertama, ayat yang pendek tetapi kuat sekali. Peliharalah kasih persaudaraan. Sebelum saya tutup, saya teringat bagaimana Herodes dan Pilatus. Saudara, kalau kita ingat ini kita harus malu. Herodes dan Pilatus. Dua musuhnya Tuhan, juga mereka saling bermusuhan. Dikatakan apa waktu mereka menghadapi Yesus, menghadapi kebenaran, melawan kebenaran, mereka bisa bersatu. Tetapi kadang-kadang kita anak-anak Tuhan, kita yang menjunjung kebenaran, kita tidak bisa bersatu. Apa enggak ironis, saudara? Yang melawan kebenaran bisa bersatu, tapi yang ada di dalam kebenaran ini tidak bersatu, saudara. Dan satu lagi dikatakan apa, saudara-saudara? Di dalam Wahyu dikatakan satu kali pemerintah dunia itu akan bersatu padu melawan anak domba Allah. Padahal tidak bisa bersatu. Daniel sudah berkata pemerintahan dunia ini sekarang seperti besi dan tanah liat. Itu pemandangan Daniel, mimpi Nebukadnezar kan. Akhir zaman ini 10 jari itu terbentuk dari besi dan tanah liat. Besi dan tanah liat tidak bisa kumpul kan. Tapi kok bisa bersatu? Karena mereka melawan anak domba Allah. Tapi bagaimana sekarang dengan kita? Nah, soal itu saudara, mari kita perlu belajar satu dengan yang lain. Sama saya juga perlu belajar dari saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, terakhir ada satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa kerukunan itu adalah kunci berkat. Kerukunan, hidup rukun itu adalah kunci dari segala berkat. Kalau suami istri rukun, saudara-saudara, berkat-berkat Allah akan mengalir. Kalau gereja Tuhan rukun, Tuhan akan kirimkan banyak jiwa-jiwa, saudara. Kalau guru-guru sekolah minggu rukun, Tuhan akan kirimkan banyak anak-anak sekolah minggu. Memang kunci berkat. Coba saudara, kita baca sebagai ayat terakhir dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata.
live in harmony, hidup rukun, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk apa? Beroleh berkat. Saudara dipanggil menjadi anak-anak Tuhan untuk memperoleh berkat. Haleluya. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jadi sebagai kesimpulan, mari kita belajar. Kita belajar untuk saling mengasihi satu dengan yang. Kita belajar untuk rukun, mencari damai, mencari perdamaian. Seperti yang dikatakan oleh Paulus, kalau itu tergantung kepada kita, mari kita berusaha. Dan Tuhan memberkati.